Bang, HP apa sih yang paling pas dibeli di tahun 2024? Jawabannya adalah iPhone 13. Dari segi harganya, iPhone 13 adalah opsi yang paling masuk akal jika kalian mau beli HP bekas yang bisa dipakai dalam jangka panjang. iPhone 13 base model untuk varian 128GB, bekas iBox-nya aja harganya udah 8 jutaan. Lalu apa aja yang kalian dapetin? Pertama ada desain. iPhone 13 adalah iPhone pertama yang mengusung desain menyilang yang masih digunakan hingga iPhone 15. Desainnya mengotak dan kerasa banget feel solidnya. Bahan belakang bodinya terbuat dari bahan kaca, sementara untuk framenya terbuat dari material aluminium. Sementara bagian depannya sudah dibekali dengan proteksi ceramic shield dan dilengkapi dengan sertifikasi IP68 sehingga tahan dari cipratan air dan debu. Dari segi desain, iPhone ini masih sangat mirip dengan iPhone terbaru. Desain yang gak berbeda jauh dengan iPhone menjadikan HP ini masih sangat fresh dan dipakai lama pun gak ketinggalan zaman. Lanjut ke layar. Layar iPhone 13 memiliki layar Super Retina HDR dan mengusung layar OLED dengan diagonal 6,1 inch. Resolusinya mencapai 2532 x 1170 pixel yang berarti resolusi layarnya 2K. Makanya layarnya terlihat lebih tajam dan memiliki warna yang pekat, apalagi warna hitamnya. Viewing angle-nya juga luas dan memiliki tingkat brightness yang mencapai 1000 nits, menjadikan iPhone ini bisa dipakai dalam berbagai kondisi. Selain itu, notch atau poninya juga sudah mengecil dari iPhone 12 sekitar 20%. Namun sayangnya, layar sebagus ini masih mengusung refresh rate 60Hz. Meskipun terlihat lancar, tapi kalau kamu udah terbiasa dengan HP Android yang refresh rate 120Hz, maka layar iPhone 13 ini terasa kurang mulus. Tapi jika kalian bandingin dengan Android dengan refresh rate yang sama, ya masih mulusan iPhone. Serta sekali lagi, touch response di iPhone 13 ini juga sangat superior jika dibandingkan dengan HP-HP Android flagship sekalipun. Lanjut ke performa. Apple A15 Bionic dipadukan dengan dukungan iOS 17.2 menjadikan iPhone ini jadi salah satu iPhone bekas dengan performa superior even dipakai di tahun ini. Serta optimasi dan neural engine terbaru di Apple A15 Bionic ini nggak cuma menjadikannya superior, tetapi jadi salah satu iPhone yang paling awet daya dibandingkan dengan jajaran iPhone sebelumnya. Kapasitas RAM di HP ini masih 4GB, tapi untuk overall hariannya nggak pernah ada kendala sama sekali. Buat PUBG juga di libas rata kanan masih sanggup dengan karakter suhu yang cenderung stabil. Buat record 4K juga aman. Buka tutup aplikasi berat seperti editing Lightroom, Photoshop Mobile juga kenceng. Intinya untuk performanya HP ini masih sangat bisa diandalkan. Walaupun sekali lagi RAM 4GB di HP ini menurut gua kurang ya. Karena kalau kita suka memakai aplikasi biasanya suka ke close sendiri dan harus restart ulang aplikasinya. Lanjut dukungan iOS. iPhone 13 pertama kali dirilis di tahun 2021 dengan iOS 15. Sementara untuk dukungan update iOS yang Apple janjikan itu bertahan hingga 5 tahun dari perilisan. Artinya iPhone ini dipakai jangka panjang 2-3 tahun ke depan pun masih sangat layak dengan dukungan iOS terbaru. Apalagi iOS 18 yang kabarnya akan mendapat update paling signifikan mengenai Artificial Intelligence atau AI. iPhone ini adalah salah satu HP yang bakal menikmati kecanggihan fitur iOS terbaru di tahun mendatang. Jadi sudah jelas ya bahwa dari segi look hardware dan softwarenya iPhone ini memang masih mendukung penggunaan jangka panjang. Lanjut ke kamera. Kamera di iPhone 13 menurut gua adalah improvement paling besar dibandingkan dengan seri iPhone sebelumnya. iPhone 13 memakai konfigurasi dual kamera dengan masing-masing resolusinya di 12 megapiksel, baik untuk lensa utama ataupun lensa ultrawide-nya. Sensor kamera di HP ini juga lebih besar dari sebelumnya, serta adanya fitur videografi terbaru yang menjadi revolusioner, yaitu adanya cinematic mode. Perekaman kamera belakang maksimal di resolusi 4K 60fps, begitu juga dengan kamera depannya. Hasil kameranya masih sangat tajam, detailnya bagus, viewing angle-nya juga lebih luas dari iPhone 12. Yang paling kerasa lagi yaitu OIS yang dibenamkan di HP ini. Nampaknya membuat rekaman videonya lebih stabil jika dibandingkan iPhone sebelumnya. Dengan sensor yang lebih besar, iPhone ini juga lebih baik dalam handle natural bokeh, serta untuk kualitas low light dengan adanya night mode. iPhone ini adalah iPhone yang siap memenuhi kebutuhan sosial media kalian. Tapi, sebesar apa perbedaannya dengan iPhone 12? Rasanya masih bisa dibilang identik. Dari segi warnanya cenderung natural, walaupun iPhone 13 ini dari segi karakter warnanya cenderung lebih warm. Lanjut ke baterai.
Baterai di iPhone ini adalah salah satu alasan kenapa banyak orang berbondong-bondong pengen upgrade ke generasi 13 dibanding dengan 12. Ketahanan baterainya salah satu yang paling awet, bukan hanya untuk iPhone, tapi untuk semua jenis smartphone di zamannya. Gabungan antara chipset hemat daya A15 Bionic digabungkan dengan baterai yang lumayan besar untuk ukuran iPhone, yaitu 3240 mAh. Menjadikan iPhone ini sebagai contoh nyata bahwa optimasi software dan hardware itu sangat penting yang mempengaruhi ketahanan baterainya. Screen on time HP ini di tahun 2024 sekitar 7 jaman. HP ini kuat untuk penggunaan full time harian. Kecuali jika kalian adalah power user yang masih perlu ngecas lagi di malam hari. But overall, iPhone ini masuk ke dalam kategori awet. Melihat dari kapasitas baterainya yang hanya 3240 mAh saja. Berbeda dengan HP-HP bekas seperti iPhone 12 dan di bawahnya, yang kebanyakan adalah HP Inter yang didatangkan dari luar negeri tanpa melalui bea cukai. iPhone 13 ini gue bisa bilang 70% unit bekasnya yang beredar di marketplace adalah unit XI box, yang pastinya dari segi sinyalnya aman, gak bakal kena blokir. Oke, Kesimpulannya menurut gua, iPhone 13 akan menjadi iPhone paling worth it untuk dibeli di tahun 2024 sampai 2 tahun mendatang. Dilihat dari desainnya, performa kameranya dan baterainya tidak ketinggalan jauh dengan iPhone terbaru yang rilis saat ini. Namun ada dua catatan penting yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, menurut gua nih, bukan untuk orang yang suka dengan layar refresh rate yang tinggi, karena iPhone 13 tidak memiliki fitur layar ProMotion sehingga mentok di 60 Hz. Bahkan iPhone 13 sekarang ini secara spek kalah dengan HP 2 jutaan yang refresh rate-nya udah banyak di 90 Hz dan 120 Hz. Gue juga saranin buat kalian beli yang resmi. Selain dari unitnya memang terjamin, dari segi sinyalnya pun bakal permanen. Mungkin itu aja pembahasan kenapa iPhone 13 ini adalah iPhone worth it untuk dibeli di tahun 2024. Jika kalian punya pertanyaan, silahkan langsung drop aja di kolom komentar. Terima kasih, kita bakal balik lagi di video selanjutnya.